untuk biodata kakaknya nih di sini, terus dari mungkin nama sama posisi gitu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky, biasa dipanggil Mas Rizky kalau di sini ada yang berjalan bersama. Untuk posisi saya, jabatan saya di sini sebagai supervisor. Supervisor. Bidang Mas, untuk kayak latar belakang berdirinya bisnis tersebut ini, bisnis suara ini seperti apa sih? Oh, kalau untuk latar belakang yang tersendiri ya, yang kalau ini kan kalau kita bilang PB itu berdiri nggak langsung gitu, nggak langsung nama besar. Dulu di berdirinya itu dari usaha rumah kecil-kecilan. Untuk pertanyaan berikutnya kak, jadi di sini tuh kalian penasaran kak, jadi kenapa bisa kok namanya jadi PB Swalayan, itu tuh sejarahnya gimana sih kak? Iya, PB Swalayan, PB ini kepanjangan dari Putra Baru. Putra Baru. Putra Baru, dan kita kan memang masih CV ya, belum TT, jadi memang masih banyak keterbatasan ini juga, banyak hambatan juga. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait di apa? Dulunya itu awal modal dan omsetnya itu seperti apa itu Mas? Kalau awal modal sih pasti kan namanya toko kecilan Iya. kecilan ya, kita tahu modalnya sekian puluh juta mungkin, terus memang ada berkat usaha beliau juga sih, berkat usaha beliau yang tadinya dari Ibu Nezisha juga dulunya masih ikat literannya masih, jadi usahanya memang dari owner, dari bos sendiri, dari memang mereka yang berusaha loh untuk berjuang sampai akhirnya modalnya udah terkumpul, tabungannya udah cukup, ambil satu-satu tarik karyawannya, dapat rezeki lagi, buka satu lagi. Jadi semakin usahanya semakin modal sama tabungannya cukup, semakin besar usahanya. Jadi untuk PB Swalayan ini sendiri itu dari tahun kapan kak? Kita mulai dari tahun 1996. Dari tahun Iya. 90-an sampai sekarang. Sampai ya, Kak? sekarang. Jadi butuh 20-an, 25 tahun Iya, untuk benar-benar. membuat sebesar ini. Nah, dan di sini seperti yang kita tahu kak, bahasanya toko swalayan gitu ya kak. Dan di sini tuh target pasarnya tuh untuk siapa sih kak sebenarnya? Oke, kalau untuk target pasar kita per toko masing-masing ya, punya target masing-masing ya. Kalau di sini yang saya olah dengan Mbak Susi itu targetnya ke masyarakat sekitar, sama terutama ya yang kita ambil dari ini ya, mahasiswa-mahasiswa. Iya, karena memang pada pasarnya kita selaku di PB, kita tahu harga modalnya itu nggak terlalu besar, kita pun jualnya juga nggak mau terlalu tinggi, karena kita pasarnya itu ya menengah ke bawah bisa beli, menengah ke atas bisa bawa. Bagaimana sih untuk teknik marketing semasa peralihan COVID-19 sampai sekarang itu bagaimana? Oke, karena banyaknya kekurangan dari dana semuanya, jadi kita di sini berusaha bertahan itu melalui teknologi. Ya, kita kembangin sosial media kita dari IG, lain kita sempat tadi awal-awal cuman karena ribet kita lari ke WA, ke bisnis kan lebih enak sekarang. Makanya terus kita nggak lama dapet setahun berjalan di PB Delivery, terutama di WA dan IG, itu ada lagi dari GrabMart datang nawarin untuk kerjasama. Jadi dari situ kita makin berkembang lagi, lewat WA bisa, lewat GrabMart bisa. Selama kakak bekerja di sini, mungkin itu produk yang paling best seller itu yang mana sih kak kira-kira? Oke, kalau untuk di sini ya, karena kita kantung mahasiswa, kita di produk sembako itu di makanan. Standar beras itu luar biasa banget di sini jalannya. Setiap hari itu pasti aja habis. Oh ya kak, kan selama kerja di sini untuk di Swalayan sendiri, apakah ada kendala tersebut seperti apa gitu? Kalau kendala kita selaku pimpinan pasti banyak. Iya. Karena kan kita nggak ngurusin diri sendiri, kita ngurusin toko, ngurusin karyawan, belum lagi BPJS, segala macam kita urusin. Entah ini, entah itu barang yang masuknya lama, terus di backup sama coveran barang lain belum tentu datang juga. Selanjutnya ini kak, kayak untuk suka duka menjalani bisnis di Swalayan ini ada nggak? Seperti apa? Oh ya, kita sempat ngerasain yang namanya biaya pemasukan sama pengeluaran kita lebih besar pengeluaran. Itu pas COVID itu
itu luar biasa. Di bulan pertama, di tahun pertama kita sempat melonjaknya biaya listrik kita sampai 90 juta, sedangkan pemasukan kita pun nggak nyampe 5 juta per hari. Wah, kok mas bisa segitu ya? Apa yang salah dari kita dan mereka yang koreksi dari mereka. Makanya alhamdulillah pas udah ada begitu, jadi kita balikin yang kemarin mimpi buruk kita balikin. Jadi alhamdulillah sekarang sudah stabil. Yang tadinya sempat mikir kayaknya kita nggak gagal deh, tadi sempat kayak gitu. Alhamdulillah peralihan itu merubah segalanya dan kita kebantu juga kalau berkembang. Nah Kak, untuk apa ya harapan kedepannya untuk Kak dari toko PB Swalaya ini sendiri tuh gimana sih Kak untuk kedepannya? Harapannya saya cuma pengen satu, makin besar. Makin besar, keren sekali. Karena jarang banget pengusaha dari pribumi, terutama ya kita perhatiin aja lah, banyak toko-toko yang banyak dari orang luar, Chinese terutama. Kita sebagai generasi muda Indonesia ya agak kok bangsa kita dijajah sama bangsa lain, lewat ekonomi lah yang memang sedikit rawan. Makanya alhamdulillah saya pun bangga banget sama Pak Setiawan dan Bu Aziza. Saya bangga banget sama beliau karena dulu berkembangnya itu nggak cukup 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun untuk membesarkan seperti ini. Karena ya bangga banget. Motivasi untuk generasi anak muda itu seperti ya, dari kakak. Kok motivasi saya cuma satu, jujur. Jujur. Wah, itu Jujur. sangat luar biasa. Iya, Jujur ya, Kak, ya? jujur. Karena sulit sekarang itu nyari orang pintar gampang, Ya, nyari orang jujur susah sekali. susah banget. Motivasi saya cuma satu kata, jujur. Jadi pesan dari Kak Rizky tadi ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, satu, jujur. 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 Ada lagi nggak mungkin? Enggak cukup. Cukup. Itu aja yang utama soalnya. Iya. Mungkin sesi apa ya wawancara kita sampai sini Kak. Dan di sini kami mengucapkan terima Terima kasih kasih. banyak karena atas apa ya ketersediaan waktu Kakak, dan di sini kita sedikit mengganggu kesibukan Kakak gitu. Terima kasih sekali telah memberikan informasi seputar berdirinya PB Swalaya ini. Boleh Kak mungkin kita dada-dada dulu ke kamera. Halo. Terima kasih. Oh dari Bandar Lampung. Ini Mbak kamu mengalami Mbak kesini belanja Oh nyari kado. Pilihan Mbak untuk menyiapkan kesini kira-kira apa sih Mbak? Kenapa Mbak kesini gitu menyiapkan? Oh harganya ya. Menurut Mbak nih pesan di toko ini itu seperti apa sih Mbak, mulai dari pelayanan, kualitas dan juga harga itu? Karena sudah kesini juga, karena lewat juga kan, terus sering belanja juga, nggak cuma kayak nyari-nyari berarti pelanggan setia di sini. Masya Allah, kayak lewat gitu, harganya juga nggak tinggi, makanya oh gitu. Mbak tahu toko ini tuh dari mana ya? Sebenarnya tadinya kan rumahnya katanya pindah ke sana, sekali lewat tahu, udah jadi sering mampir. Oh jadi sering mampir di sini gitu ya. Kira-kira Mbak mulai dari pelayanan itu gimana sih? Pelayanan bagus sih, banknya juga ramah. Mungkin segitu aja Pak ya, terima kasih banyak. Rumahnya sekitar sini atau lewat? Mbaknya sering belanja di sini? Iya. Kira-kira tahu apa ini dari mana? Dari mana? Kalau alasan belanja di sini atau karena enggak juga sih, karena pelayanannya juga memang bagus, terus juga saya mencari barang apa di sini ada.
Untuk kualitasnya menurut Mbak, apakah sudah baik sesuai? Menurut saya sih udah baik. Karena kayak kan tempat tinggal saya kan nggak terlalu jauh juga, jadi udah Fasilitas kayaknya udah lengkap ya Mbak ya. Makasih Mbak. makasih Mbak.